Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, saya Seri Supani, mahasiswa program Magister Pendidikan Dasar Universitas Askia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat tutorial uji normalitas, uji homogenitas, uji one-way ANOVA, dan uji t-test dengan menggunakan aplikasi SPSS dengan dosen pendamping Dr. Hestuhono, SPD, MPD. Nah, sekarang kita akan belajar dulu tentang uji normalitas. Saya sudah mempunyai sampel datanya, yaitu nilai UH Matematika kelas 6 SDN 29.000 Alung. Pada kelas 6 ini terdapat kelas A yang terdiri dari 15 data dan kelas B terdiri dari 15 data juga. Jadi jumlah sampel datanya adalah 30. Pada kelas A diberi kode 1 dan pada kelas B diberi kode 2. Nah, kita akan menghitung dan menguji apakah datanya normal atau tidak. Bagaimana caranya? Tentu Bapak Ibu membuka SPSS terlebih dahulu. Ini adalah tampilan dari SPSS. Nanti ada data view atau data tampilan awal dan ada variabel view, yaitu tampilan yang ada di bawah. Untuk menguji normalitas, kita ambil dulu variabel view. Pada variabel view ini, nanti kita akan mengisi pada data name, yaitu misalnya kita isi kelas. Setelah itu secara otomatis akan terisi. Pada desimal kita isi 0. Pada label kita isikan kelas. Setelah itu pada value kita tambahkan, karena ada 2 kelas, 1 untuk kelas A kita tambahkan, 2 untuk kelas B. Kita okekan. Setelah itu kita rubah pada measure jadi skala. Setelah itu kita klik lagi nilai. Jaga otomatis terisi. Karena nilai di belakang komanya ada 2, kita isi desimalnya 2. Pada label kita isi hasil belajar. Kemudian pada measure kita rubah menjadi skala. Setelah ini terisi semua, kita pindah kepada data view. Pada data view ini ada kelas, ada nilai. Pada kelas kita buka data sebelumnya. Yang akan kita isikan adalah kode. Langkahnya adalah kita blok dulu semua data. Setelah itu kita klik copy
Setelah klik copy, kita pindahkan ke SPSS pada kelas. Kita klik paste. Setelah ini, kita kembali lagi ke data awal. Yang akan kita ambil lagi adalah nilai. Sama langkahnya kita blok dulu semua data. Kita klik copy. Setelah itu kita pindahkan pada nilai. Kita klik paste. Jika data ini sudah terisi semua, bagaimana langkahnya untuk menganalisis apakah data ini normal atau tidak? Langkahnya adalah kita klik analyze. Setelah kita klik analyze, kita klik descriptive statistik. Kita klik explore. Pada explore ini ada dependent list dan ada factor list. Pada dependent list kita isikan hasil belajar dan pada factor list kita isikan kelas. Langkah selanjutnya kita klik plot. Karena kita akan melakukan analisis uji normalitas, maka kita klik normality plot with test. Kita klik continue. Dan langkah selanjutnya adalah kita klik OK. Maka akan terlihat analisis datanya. Untuk melakukan uji normalitas, kita lihat dulu bahwa nilai signifikan p-value kecil dari 0,05, kesimpulannya data tidak berdistribusi normal. Kemudian nilai signifikan jika p-value-nya besar dari 0,05, kesimpulannya data berdistribusi normal. Coba kita lihat pada signifikannya. Pada signifikan ini datanya 0,2. Maka kesimpulannya data berdistribusi normal. Nah, setelah uji normalitas, sekarang kita belajar tentang uji homogenitas. Kita masih menggunakan data yang sama. Datanya homogen atau tidak? Caranya bagaimana? Caranya sama. Kita klik analyze, kemudian kita klik compare means and proportion. Kita klik one way ANOVA. Pada one way ANOVA terdapat dua, yaitu dependent list dan faktor. Pada dependent list kita isikan hasil belajar. Pada faktor kita klik kelas. Setelah itu kita klik option. Pada option kita klik homogeneity of variance test. Selanjutnya kita klik continue. Setelah kita klik continue, kita klik OK. Nah, ini sudah muncul datanya. Melihatnya adalah kita lihat signifikannya. Pada signifikannya terdapat 0,210. Nah, kalau dikatakan homogen jika nilai signifikan p-value-nya kecil dari 0,05, maka kesimpulannya varian data tidak homogen. Nilai signifikannya p-value-nya besar dari 0,05, kesimpulannya varian data homogen.
karena datanya melebihi dari 0,05, maka kesimpulannya varian data homogen. Kemudian selanjutnya adalah uji one-way ANOVA. Juga kita lihat signifikannya yaitu 0,287. Bagaimana caranya? Uji one-way ANOVA jika nilai signifikan p-value-nya kecil dari 0,05, kesimpulannya ada perbedaan data secara signifikan. Nilai signifikan p-value besar dari 0,05, kesimpulannya tidak ada perbedaan secara signifikan. Maka dapat disimpulkan bahwa datanya lebih dari 0,05, berarti tidak ada perbedaan secara signifikan. Nah, setelah uji homogenitas, sekarang kita belajar tentang uji independen sampel t-test. Kita masih menggunakan data yang sama. Apakah datanya signifikan atau tidak? Namun kita harus mengetahui dulu konsep dasar dari uji independen sampel t-test. Pertama, uji independen sampel t-test digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata yang tidak berpasangan. Kemudian, kedua, syarat uji statistik parametrik, yaitu uji normalitas dan uji homogenitas. Yang ketiga, jika tidak terpenuhi, maka kita akan uji statistik non-parametrik. Bagaimana caranya untuk melakukan uji independen sampel t-test? Yuk kita lihat. Pertama, kita klik Analyze. Setelah itu kita klik Compare Mean and Proportion. Setelah itu kawan-kawan bisa mengklik Independent Sample T-Test. Pada Independent Sample T-Test ini ada tes variabel dan grouping variabel. Pada tes variabel, kita klik hasil belajar. Pada grouping, kita isikan kelas. Kemudian kita klik Define Group. Setelah itu kita klik Continue. Kita klik OK. Maka akan muncul data seperti ini. Kita lihat signifikannya pada two side. Pada data ini ada 0,287. Coba kita lihat dulu dasar pengambilan keputusannya. Jika nilai signifikan dua side P kecil dari 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar kelas A dan kelas B. Jika nilai signifikan dua side P besar dari 0,05, maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar kelas A dan kelas B. Maka kita lihat datanya 0,287. Dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar kelas A dan kelas B. Nah, itulah uji tutorial. Nah, itulah tutorial tentang uji normalitas, uji homogenitas, uji one-way ANOVA, dan uji independen sampel t-test. Terima kasih sudah melihat video ini. Semoga bermanfaat.